Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Eko Supriyadi di channel Cikomat UNES. Halo teman-teman sekalian, apa kabar nih? Saya harap kalian kabarnya baik-baik saja ya. Hai para pejuang P3K, kali ini saya akan membahas tentang pedagogik nih. Pembahasan pedagogik kompetensi teknis P3K 2021. Berkaitan dengan pedagogik, sumbernya adalah dari SIM PKB Guru Belajar. Kali ini kita akan membahas tentang Hot High Order Thinking Skill, yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, video sebelumnya kita membahas tentang pedagogik juga, kompetensi teknis P3K, sumbernya masih sama dari SIM PKB Guru Belajar, berkaitan dengan materi karakter peserta didik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang HOTS ya, High Order Thinking Skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pembahasan pedagogik kompetensi teknik P3K berkaitan dengan HOTS, High Order Thinking Skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Soal nomor 1. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai A. Problem solving, B. Creative thinking, C. Transfer knowledge, D. Critical thinking, E. Creativity thinking and innovation. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk keterampilan berpikir tingkat tinggi yang memiliki beberapa aspek dalam pemecahan masalah adalah yang mana nih teman-teman? Iya, jawaban yang benar adalah problem solving. Mengapa demikian? Mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama yaitu problem solving, yaitu keterampilan untuk pemecahan masalah. Kalau untuk creative thinking, yaitu berpikir kreatif, dapat berupa pemikiran imajinatif, menghasilkan banyak kemungkinan solusi, berbeda, dan bersifat lateral. Kalau transfer knowledge, yaitu keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang menjadi satu kesatuan dalam proses belajar mengajar. Kalau critical thinking, yaitu berpikir segala hal secara mendalam, mengajukan berbagai pertanyaan, menemukan informasi yang relevan, mengambil keputusan, menganalisis semua asumsi yang muncul, dan melakukan investigasi atau penelitian berdasarkan data dan informasi. Kalau creativity thinking dan innovation, yaitu peserta didik dapat menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif baik secara mandiri maupun berkelompok. Nah, di sini keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek untuk dapat memecahkan masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ini aspek keterampilan berpikir tinggi yaitu problem solving, teman-teman. Di jawaban yang tepat adalah yang A, teman-teman, problem solving. Ayo kita bahas soal berikutnya. Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi collaboration sangat penting karena peserta didik dapat A. Mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tulisan, maupun teknologi. B. Menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. C. Bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. D. Mengidentifikasi, menganalisis, mengimplementasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. E. Menganalisis ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tulisan, maupun teknologi.
Nah, menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk potensi kolaborasi yang sangat penting untuk peserta didik pada abad ke-21. Yuk, kita bahas soal ini ya teman-teman. Untuk creativity thinking dan innovation, yaitu peserta didik dapat menghasilkan, mengembangkan, mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun kelompok. Kalau critical thinking dan problem solving, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau communication, yaitu peserta didik, dapat mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tulisan, maupun teknologi. Kalau collaboration atau kolaborasi, yaitu peserta didik dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Nah, ini masing-masing dari uraian tersebut. Manakah yang benar, teman-teman? Atau A, B, C, D, E? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C ya, teman-teman. Karena bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan itu merupakan kolaborasi. Ya teman-teman, kolaborasi itu sendiri definisinya adalah peserta didik dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Intinya kalau kolaborasi itu bekerja sama ya teman-teman dalam sebuah kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan yang ditemukan. Yang A itu mengkomunikasikan ide-ide dan gagasannya secara efektif menggunakan media lisan, tulisan, maupun teknologi, ikutnya communication. Ya. Kalau menghasilkan, mengembangkan, mengimplementasikan ide-ide secara kreatif, baik secara mandiri maupun kelompok, itu ikutnya creative thinking dan innovation. Yang C udah jelas ya, itu collaboration. Kalau yang D, mengidentifikasi, menganalisis, mengimplementasikan, mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim dan data-data yang tersaji secara luas, itu ikutnya adalah critical thinking dan problem solving. Kalau menganalisis ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tulisan maupun teknologi, ini sama ya. Ini sama, yaitu communication yang E. Karena menganalisis ya. Oke, lanjut ya ke soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut nih. Yang pertama itu mudah beradaptasi dan mampu mengelola kompleksitas. Yang kedua, keingin-tahuan, kreativitas, dan pengambilan risiko. Yang ketiga, berpikir tingkat tinggi dan alasan yang masuk akal. Nah, pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari sebagian keterampilan abad ke-21, yaitu inventive thinking, B. Digital age literacy, C. Effective communication, D. High production, E. Effective communication, dan high production. Nah, menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini yang mana nih? Ya, sebelum kita menjawab ini, alangkah baiknya kan kita harus tahu nih, inventive thinking itu apa, digital age literacy itu apa, effective communication itu apa, high productivity itu apa, gitu ya teman-teman. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, yaitu keterampilan engage abad 21, yaitu keterampilan abad ke-21, ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama itu digital age literacy, yaitu era literasi digital. Yang pertama, literasi ilmiah, matematika, dan teknologi dasar. Yang kedua, literasi visual dan informasi. Yang ketiga, literasi budaya dan kesadaran global. Selanjutnya, untuk effective communication atau komunikasi yang efektif nih. Yang pertama, keterampilan kolaborasi dan interpersonal. Yang kedua, tanggung jawab pribadi dan sosial.
Yang ketiga, komunikasi interaktif. Selanjutnya, untuk yang high production atau produktivitas tinggi, yaitu kemampuan untuk memprioritaskan, merencanakan, dan mengelola hasilnya. Yang kedua, penggunaan alat dunia nyata yang efektif. Yang ketiga, produk yang relevan dan berkualitas tinggi. Nah, untuk interactive thinking atau berpikir inventif nih teman-teman. Yang pertama, adaptability ya, dan kemampuan untuk mengelola kompleksitas ya, atau mudah beradaptasi dan mampu mengelola kompleksitas. Yang kedua, keinginan tahuan, kreativitas, dan pengambilan resiko. Yang ketiga, berpikir tingkat tinggi dan alasan yang masuk akal. Jadi, untuk pernyataan tersebut ya merupakan ciri-ciri dari iya betul, inventive thinking atau berpikir inventif. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, teman-teman. Mari kita bahas soal berikutnya. Contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Melihat video tentang cuaca, B. Membuat catatan hasil pengamatan cuaca, C. Membaca berbagai sumber tentang cuaca dan iklim, D. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi, E. Mengingat pembelajaran cuaca dan iklim. Nah, menurut teman-teman, untuk pembelajaran yang mengasah keterampilan tingkat tinggi, untuk option A, B, C, D, E, manakah yang paling tepat, teman-teman? Sebelum kita membahas yang ini, maka kita harus tahu dulu ya gitu, teman-teman. Nah, kalau untuk C1 yaitu hanya mengingat nih. Kalau berpikir tingkat tinggi itu kan harusnya C4, C5, dan C6 gitu ya. Kita minimal itu C4 ya teman-teman. Kalau C1 itu hanya mengingat, yaitu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan, kata kerjanya mengingat, 2 mendaftar, yang ketiga mengulang, menirukan, dan menyebutkan serta menulis. Kalau ranahnya C2 yaitu memahami, yaitu membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, gambar. Untuk kata kerjanya yaitu menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, dan melaporkan. Nah, untuk ranah C3 yaitu pengaplikasian atau mengaplikasikan, menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Kata kerjanya yaitu menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, mengoperasikan, menentukan, dan melakukan. Untuk ranahnya C4 yaitu menganalisis, memecahkan materi ke dalam bagian-bagian yang ada hubungannya gitu teman-teman. Kata kerjanya itu membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menelaah, menganalisis, menghubungkan, dan merasionalkan teman-teman. Kalau C5 yaitu evaluasi, itu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Kata kerjanya yaitu menyimpulkan, evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung, menggeneralisasi, menguji, dan membandingkan. Kalau C6 yaitu mencipta teman-teman, yaitu menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Kata kerjanya itu mengkonstruksi, desain, kreasi, mengembangkan, menulis, atau memformulasikan. Nah, untuk C5 dan C6 itu ranahnya udah tinggi sekali ya teman-teman. Nah, itu sudah keterampilan berpikir tingkat tinggi sekali atau high order thinking sekali gitu ya teman-teman. Nah, untuk aktivitas pembelajaran yang hot harus memiliki 3 aspek teman-teman, yaitu transfer knowledge, problem solving, dan critical dan creative thinking teman-teman. Nah, transfer knowledge itu minimal C4, C5, dan C6 teman-teman. Minimal sekali itu C4, yaitu menganalisis teman-teman, untuk keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Karena membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi, itu ikutnya ranah C4, yaitu menganalisis atau memecahkan materi ke dalam bagian-bagian yang berhubungan.
Yaitu kata kerjanya ada membandingkan. Nah, membandingkan ini yaitu ikutnya C4. Gitu teman-teman. Jadi pahami ya. Lanjut ke soal berikutnya. Pada kompetensi dasar, membandingkan siklus hidup berbagai jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestarian. Pengembangan materi pengayaan pada kompetensi dasar tersebut adalah A. Menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian. B. Menjelaskan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. C. Menentukan siklus makhluk hidup satu dengan yang lainnya. D. Menyebutkan upaya pelestarian beberapa jenis makhluk hidup. E. Mengklasifikasi upaya pelestarian beberapa jenis makhluk hidup. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Untuk indikator pengayaan, ini kan di sini pengayaan ya, pengembangan materi pengayaan pada KD tersebut. Itu indikator pengayaan memiliki grade minimal sama atau lebih tinggi dari grade indikator kuncinya. Pada KD membandingkan, berarti masuknya ranah ke level C4. Maka pilihlah minimal C4 atau yang lebih tinggi, yaitu C5 atau C6. Untuk C4, yaitu menganalisis. Yang pertama, memecahkan materi ke dalam bagian-bagian yang menghubungkan dengan kata kerjanya, yaitu membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menelaah, menganalisis, menghubungkan, dan merasionalkan. Ini C4. Kalau C5, yaitu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar, kata kerjanya yaitu menyimpulkan, evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung, menggeneralisasi, menguji, dan membandingkan. Kalau C6, yaitu mencipta. Ini paling tinggi ya teman-teman. Menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Kata kerjanya yaitu mengkonstruksi, desain, kreasi, mengembangkan, komunikasi, mengembangkan, menulis, memformulasikan, dan lain-lain. Ini C6, yaitu mencipta. Nah, untuk yang A, itu menganalisis, C4. Berarti minimal ini ya, C4 ya. Terus yang B itu menjelaskan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup, ikutnya ranah ke C2, menjelaskan. Yang C menentukan skill makhluk hidup satu dengan yang lainnya, itu menentukan C3. Kalau menyebutkan upaya pelestarian beberapa jenis makhluk hidup, ikutnya ke C1, menyebutkan. Kalau mengklasifikasi upaya pelestarian, ikutnya ke ranah C2, yaitu mengklasifikasi. Jadi, untuk pengembangan materi pengayaan pada KD membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup, itu jawaban yang tepat adalah yang A. Menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestariannya. Kata kuncinya adalah kalau pengayaan memiliki grade level minimal sama atau lebih tinggi dari grade indikator kunci. Itu ya teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar adalah A. Menjelaskan tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. B. Menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa lingkungan sekitar. C. Mengklasifikasi tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. D. Menguji hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. E. Menyebutkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Teman-teman, jawaban untuk indikator kunci kompetensi menghubungkan gaya adalah yang apa nih? Kita bahas ya teman-teman. Untuk ranahnya C1 itu mengingat ya, yaitu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Kata kerjanya mengingat, mendaftar, mengulang, menirukan, menyebutkan, dan menulis. Kalau C2 membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar.
Kata kerjanya udah jelas nih, menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, dan melaporkan. C3 itu mengaplikasi, yaitu menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Kata kerjanya menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, mengoperasikan, menentukan, dan melakukan. Kalau C4, menganalisis, memecahkan materi ke dalam bagian-bagian dan menghubungkannya. Kata kerjanya itu membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menelaah, menganalisis, menghubungkan, dan merasionalkan. Di sini ada kata-kata menghubungkan dengan indikator kunci kompetensi dasar menghubungkan juga ya. Berarti ranahnya C4. Kalau C5 yaitu evaluasi, membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Kata kerjanya itu menyimpulkan, evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung, menggeneralisasi, menguji, dan membandingkan. Kalau C6 itu mencipta, teman-teman. Unsur-unsurnya yaitu pada pola atau struktur baru. Kata kerjanya mengkonstruksi, desain, kreasi, mengembangkan, menulis, dan memformulasikan. Nah, untuk KD ini itu menghubungkan gaya dengan gerak. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B, menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa lingkungan sekitar. Oke teman-teman, itu ya teman-teman, kalian harus tahu dan jeli dari C1 sampai C6-nya. Oke teman-teman, strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Membangun skema dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. B. Membentuk kelompok siswa dengan kemampuan yang heterogen. C. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. D. Merubah perencanaan disesuaikan dengan kemampuan siswa. E. Membiarkan anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Nah, menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang mana nih teman-teman? Oke, kita bahas ya teman-teman. Pembelajaran orientasi high order thinking skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi tidak memandang dari level kemampuan peserta didik, bisa dimulai dari level yang terbawah sekalipun dari C1, C2, C3, C4, C5 maupun C6 dan diarahkan sampai level C4, C5 dan C6 teman-teman. Di soal-soal sebelumnya sudah dikasih tahu bahwa C1 itu yang paling bawah ya teman-teman. Kalau C6 itu yang paling high order thinking skill, paling tinggi gitu ya. Oke. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C teman-teman. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Gitu teman-teman. Oke. Ayo kita bahas soal berikutnya. Salah satu proses kognitif adalah menganalisis yang maknanya adalah A. Memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubung antar bagian. B. Menetapkan unsur-unsur secara bersamaan untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. C. Membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. D. Melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak bias. E. Mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Nah, menurut teman-teman, salah satu proses kognitif adalah menganalisis. Maknanya apa, teman-teman? Yuk kita bahas berkaitan soal ini ya, teman-teman. C1 itu kan mengingat ya teman-teman, itu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Kalau C2 itu memahami, membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. Kalau C3 itu mengaplikasi, yaitu menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Yang nomor 4 itu menganalisis, atau C4 itu menganalisis. Memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan hubungannya. Kalau C5 yaitu evaluasi,
Membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standarnya. Yang 6, yaitu C6, itu mencipta, yaitu menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Nah, ini kan proses kognitifnya adalah menganalisis, yang maknanya berarti memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan hubungannya. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A, teman-teman. Ayo kita bahas soal berikutnya. Manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan indikator pengayaan dari kompetensi dasar? Menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. A. Mengklasifikasi peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. B. Mengingat peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. C. Membandingkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. D. Menjelaskan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang budaya. E. Mendemonstrasi peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang budaya. Nah, menurut teman-teman, di sini KD-nya adalah menganalisis. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang apa, teman-teman? Nah, menganalisis itu termasuk level kognitif ranahnya C4, yaitu analisis. Analisis indikator pengayaan harusnya dipilih minimal C4 ataupun C5 ataupun C6. Ya, minimal sekali itu C4, lebih tinggi lebih baik. Jadi, untuk C4 itu kan menganalisis ya, yaitu memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan hubungannya. Kata kerjanya itu membandingkan, memeriksa, menganalisis, mengkritisi, menelaah, menghubungkan, dan merasionalkan. Kalau C5 itu evaluasi, teman-teman. Membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Kata kerjanya menyimpulkan, evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung, menggeneralisis, menguji, dan membandingkan. Kalau C6 itu mencipta, menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Kata kerjanya mengkonstruksi, desain, kreasi, mengembangkan, menulis, dan memformulasikan. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini, karena di sini KD-nya yaitu menganalisis C4, jadi jawaban yang tepat adalah yang mana nih? Ya, kalau A itu C2, teman-teman. Ya, kalau A itu C2, karena mengklasifikasi itu ranahnya C2. Kalau mengingat itu C1, teman-teman. Kalau membandingkan itu C4 ya, ada membandingkan. Membandingkan itu kata kerja membandingkan itu ranahnya C4. Lanjut, kalau menjelaskan itu C2. Kalau mendemonstrasikan itu ikutnya C3. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C, teman-teman. Membandingkan, karena membandingkan ranahnya ikut kognitif C4. Gitu, teman-teman. Menganalisis. Oke, kita bahas soal berikutnya, teman-teman. Rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar adalah A. Menelaah hubungan antara komponen ekosistem. B. Menggeneralis hubungan antara komponen ekosistem. C. Menjelaskan jaring-jaring makanan. D. Menyebutkan pengertian ekosistem. E. Mengembangkan hubungan antara komponen ekosistem. Nah, ini KD-nya itu menganalisis ya, teman-teman. Ranahnya apa kalau menganalisis? Ranahnya C4 ya, teman-teman. Ya, dalam kata kerja ya, dalam memilih kata kerja operasional atau KKO, pada indikator kunci maka pilihlah yang grade-nya kata kerja operasional itu sama dengan KD-nya. Kalau di sini KD-nya menganalisis, maka dia levelnya C4, ya masuknya C4. Maka pilihlah kata kerja operasionalnya pada opsi pilihan ganda setara dengan C4. Oke.
Kalau A itu menelaah hubungan antara komponen ekosistem, ikutnya C4, menelaah. Yang B, menggeneralis hubungan antara komponen ekosistem, ikutnya C5. Kalau menjelaskan ciri-ciri makanan, itu C2. Kalau menyebutkan pengertian ekosistem, itu kan menyebutkan itu C1. Kalau mengembangkan itu C6. Ya, ranahnya C6. Oke, teman-teman. Mungkin ini dulu dari saya untuk high order thinking skill